Gali Potensi, di mana kita akan membahas peranan penting SKKNI dalam mengembangkan profesi geodesi di era teknologi informasi. Saya Jadi Mas Budiman dan saya Muhammad Faizatul Rahman. Dalam episode kali ini kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang SKKNI dan memilih salah satu lingkupnya untuk dibahas secara lebih mendalam. Sekali ini Pak Ija. Nah, pertama-tama mari kita bahas apa sebenarnya SKKNI itu. Nah, SKKNI merupakan standar kompetensi nasional yang menetapkan kemampuan yang harus dimiliki oleh para profesional di bidang tertentu. Nah, menurut Pak Ija nih, bagaimana dan mengapa SKKNI begitu penting dalam konteks geodesi? Ya, jadi SKKNI sangat penting karena memberikan arahan yang jelas tentang keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam profesi geodesi. Hal ini tidak hanya mengatur standar kualitas kerja, tapi juga mengarahkan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi. Nah, selain yang disebutkan Pak Ija tadi, SKKNI juga memiliki beberapa manfaat seperti memperoleh peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Nah, kemudian memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan terampil, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dan meningkatkan daya saing di pasar global. Ya, SKKNI ditetapkan oleh Dewan Nasional Standar Kompetensi Bekerja atau DNSKKN melalui proses yang melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, lembaga terkait, organisasi, profesi asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan pekerjaan, tenaga kerja, dan masyarakat itu sendiri. Nah, betul sekali apa yang disebutkan Pak Ija tadi. Sekarang mari kita fokus pada lingkup SKKNI dalam bidang geodesi. Nah, ada beberapa area yang termasuk dalam SKKNI geodesi. Yang pertama seperti hidrografi, fotogrametri, dan terrestris. Serta yang lainnya. Dari beberapa opsi tersebut kita akan membahasnya secara singkat, namun nantinya kita akan memilih salah satu sub bidang keahlian yang akan dibahas secara lebih detail. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu hidrografi. Jadi hidrografi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemetaan dan pengukuran laut, pesisir, danau, dan sungai. Para ahli hidrografi atau hidrografer bertanggung jawab untuk membuat peta laut yang akurat dan aman bagi pelayaran, serta membantu dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur maritim. Mungkin tadi hidrografi lebih ke pengukuran di laut ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang survei terrestris, yaitu pengukuran di darat. Nah, survei terrestris ini adalah cabang geodesi yang berfokus pada pengukuran dan pemetaan permukaan bumi menggunakan instrumen berbasis darat seperti total station, waterpass, dan yang lainnya. Nah, para ahli survei terrestris menggunakan berbagai teknik dan teknologi untuk mengumpulkan data yang akurat tentang posisi, dimensi, dan karakteristik fitur di daratan. Nah, mungkin selanjutnya Pak Ija bisa menjelaskan yang di udara ada apa aja tuh. Jadi bila pembahasan mengenai udara, kita bisa membicarakan mengenai fotogrametri. Jadi fotogrametri adalah ilmu dan teknik untuk mendapatkan informasi spasial yaitu bentuk, ukuran, dan posisi objek di permukaan bumi menggunakan foto udara. Bisa dibilang fotogrametri seperti menyusun puzzle raksasa untuk menciptakan representasi akurat dunia nyata dan banyak foto udara yang tumpang tindih. Nah, setelah kita membahas beberapa sub bidang yang tadi kita bahas tentang geodesi, mungkin kita akan membahas lebih detail salah satunya. Nah, menurut Pak Ija, bidang apa yang akan kita bahas? Mungkin saya pikir kita bisa memilih terrestris karena merupakan area yang mencakup banyak aspek yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Oke, baiklah, mari kita mulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan terrestris dalam konteks SKKNI geodesi. Jadi terrestris merujuk pada pengukuran dan pemetaan bumi secara langsung di lapangan tanpa melibatkan citra satelit atau fotografi udara. Hal ini termasuk penggunaan alat seperti total station dan GPS untuk mengumpulkan data seperti topografi, batas lahan, dan detail-detail lainnya. Sangat menarik ya penjelasan tentang terrestris ini. Kemudian bagaimana terrestris berperan dalam mengembangkan profesi geodesi di era teknologi
informasi yang sangat terus berkembang saat ini. Jadi meskipun teknologi informasi telah menghadirkan metode pemetaan yang lebih canggih, terrestris tetap menjadi fondasi yang penting dalam pengumpulan data yang akurat dan valid di lapangan. Para profesional geodesi perlu memiliki keterampilan dalam mengoperasikan perangkat terrestris dan mengintegrasikan data yang diperoleh dengan teknologi informasi untuk analisis lebih lanjut. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pentingnya geodesi di era teknologi informasi ini, kemudian sekarang kita membahas apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan survei terrestris ini dengan standar SKKNI di era digital ini. Jadi salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan data terrestris dengan data digital lainnya seperti citra satelit dan mode digital terrain. Diperlukan juga pemahaman yang mendalam tentang sistem koordinat dan metode pengukuran yang tepat agar hasil pemetaan terrestris dapat diandalkan dalam analisis geospasial yang kompleks. Sangat informatif sekali dari penjelasan Pak Ija, dan tentu saja sangat menarik ya untuk kita bahas tentang apa tadi survei terrestris, hidrografi, fotogrametri, kemudian yang dikaitkan dengan era teknologi digital ini. Nah, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, terrestris memang tetap menjadi fondasi yang kuat dalam pekerjaan geodesi. Nah, terima kasih Pak Ija telah berbagi pengetahuannya. Ya, terima kasih juga saya didatangkan ke sini untuk membahas mengenai SKKNI dan teknologi-teknologi yang diperlukan dalam ilmu geodesi ini juga. Dan kepada para pendengar, terima kasih telah mendengarkan podcast Menggali Potensi, dan jangan lupa untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam potensi dan profesi geodesi di era teknologi informasi yang terus berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.